Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami. Dan Roh Kudus yang akan menuntun pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Yesaya pasal ke-57 ayat yang pertama hingga ke-13. Saya membacakan ayat yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Orang benar binasa, tidak seorang pun memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, tidak seorang pun memperdulikannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari pernah mempertanyakan kepergian orang-orang yang benar? Dan kalau itu terjadi, apakah kita bisa mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang baik dan tetap baik dan akan baik dan selalu baik? Bahkan kita sepertinya susah untuk mengerti jalan Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang yang berintegritas di dalam hidupnya. Dan dia harus kehilangan nyawanya dan sangat mengenaskan. Sehingga kita mungkin mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Dan kita melihat orang itu baik, bukan hanya sekedar baik, tetapi contoh teladan imannya, kasihnya itu loh, yang luar biasa. Tetapi dia kenapa harus meninggal? Kematian rasa-rasanya terlalu cepat, terlalu mendadak. Bahkan secara dasar moral ini tidak adil. Tetapi kita belajar di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Allah kita ini melampaui pemahaman yang kita tahu dan mengerti hanya hari ini saja. Dan kita adalah potongan puzzle yang kecil, tetapi Tuhan melihat satu gambaran yang besar di dalam kehidupan ini. Jadi, bila salah satu orang yang tercabut nyawanya, pasti ada maksud, pasti ada rencana Tuhan. Tetapi mungkin kita tidak mengerti saat ini. Tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kita. Bahkan percayalah, Tuhan kita justru untuk mengenyahkan kejahatan itu, dia harus mati. Harusnya saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bukan yang mati. Tetapi justru dia mati untuk saya, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Menghadapi dunia yang kejam ini. Dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi sekarang kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan satu kepercayaan. Kita punya Tuhan yang tidak buta, dan dia melihat, dan dia sedang memperhatikan bagaimana saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berjalan seturutkah dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang berjalan di muka, kami mengikuti langkah Tuhan dari belakang. Sehingga kami tahu panggilan Tuhan sangat jelas bahwa untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kami tahu kami sebagai garam yang akan mengasinkan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.